Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di turnamen catur Over the Board The American Cup 2023. Dan kita tetap menyoroti untuk kategori opennya kawan, atau kategori pria. Dan sekarang sudah memainkan matchday keempat tadi pagi kawan. Jadwalnya di matchday keempat ini hanya memainkan bracket atas saja. Game kedua antara Hikaru Nakamura versus Lenier Dominguez yang dimenangkan oleh Hikaru Nakamura. Nakamura pun lolos ke babak berikutnya. Dan Wesley So ini berhasil mengalahkan Caruana dalam permainan tiebreak 10 menit kawan. Di game pertamanya dia menang, game keduanya remis. Akhirnya Wesley So berhak menantang Hikaru Nakamura di babak berikutnya. Dan Caruana pun harus turun kawan ke bracket bawah. Nanti akan bertemu dengan Levon Aronian. Dan Dominguez pun juga turun. Nanti akan berhadapan dengan Sam Saklan kawan. Itulah kawan hasil-hasil di matchday keempat tadi pagi kawan. Kalau kalian tadi bangun pagi kawan atau subuh masih bisa melihat live streamingnya dari turnamen ini kawan. Dan untuk game yang akan kita ulas ini kita ambil permainan klasik dari game kedua Hikaru Nakamura versus Lenier Dominguez. Dan langsung kita ke papan permainan. Lenier Dominguez pegang putih di game kedua permainan klasik ini mengawali dengan pion E4. Dan biasanya Nakamura akan bermain dengan pion E5 dalam permainan pion E4 ini kawan. Untuk meladeni permainan pion E4, apakah kuda F3 tidak akan melanjutkan dengan Petrov defense? Paling banyak ya kuda C6. Apakah nanti putih akan melanjutkan Italia ataupun Rui Lopez? Kalau Rui Lopez, Berlin defense siap dimainkan. Kalau Italia, Giorgio Piano akan dimainkan oleh Hikaru Nakamura. Dalam sesi live streamingnya kawan, Hikaru Nakamura menjelaskan dia ingin menang pada game klasik kedua ini tanpa perlu melanjutkan ke tiebreaks. Dia mencoba permainan yang sangat jarang kita lihat di event-event resmi kawan. Nakamura bermain dengan Sicilia defense. Kuda F3, kuda C6, pion D4, pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, dan pion E5 akan diikuti dengan pion D6 nanti kawan, berubah ke dalam permainan Kalashnikov pion D6 nanti jika dilanjutkan. Sekarang variasinya adalah Lowenthal. Kuda B5 kawan, dan di sini pion D6 Kalashnikov dari permainan Sicilia kawan, dan di sini putih bisa melanjutkan langkah kuda C3 pilihan utama. Pilihan nomor 2-nya adalah pion C4 kawan, memberikan ruang bagi kuda jika ada serangan pion A6 dan tidak akan mungkin dilanjutkan dengan pion B5. Inilah perlunya pion C4. Ini pilihan nomor 2 kawan. Pilihan utamanya adalah kuda C3 yang dipilih oleh Lenier Dominguez. Dan di sini balasan utamanya adalah kuda F6 terlebih dahulu. Nomor 2-nya adalah pion A6 usir kuda kawan. Kalau kuda F6 jalur utamanya adalah gajah G5 balasan putih. Pion A6, kuda A3, pion B5, di sini kuda D5, gajah E7, dan bisa berlanjut dengan langkah gajah ambil kuda di sini kawan, diambil balik atau kuda ambil gajah. Itulah dua pilihan utama kawan bagi putih di posisi seperti ini dengan kuda F6. Tapi Hikaru Nakamura memilih pilihan nomor 2 dengan pion A6, kuda A3, tidak langsung bermain dengan pion B5 kawan. Kalau pion B5 ini yang paling banyak dimainkan di game-game terdahulu, ya jelas salah satu kuda akan menghindar kawan ke pusat ke petak D5. Hikaru Nakamura memilih dengan pengembangan gajah E6 terlebih dahulu. Kuda C4 menantang pertukaran gajah terang ditolak oleh Hikaru Nakamura. Di sini yang paling banyak adalah pion B5 kawan untuk mengusir kuda mendapatkan tempo untuk mendorong pion sayap menterinya menguasai ruang di sisi kiri ini. Tapi memilih benteng B8 oleh Hikaru Nakamura. Dan di langkah ke-9-nya ini kawan, Dominguez mulai berpikir agak panjang kawan. Dia memutuskan dengan langkah kuda D5 dan sekarang kontrol waktu kedua pemain sudah mulai melebar kawan. Dan anehnya setelah di sini Hikaru Nakamura dengan instan ambil kuda D5 ini, di sini tidak langsung diambil menggunakan pion ataupun menteri, dia berpikir lagi kawan. Coba bayangkan tadi di langkah sebelumnya berpikir kurang lebih selama 22 menit. Di langkah berikutnya ini masih perlu berpikir. Itulah cara berpikir, cara bermain seorang super grandmaster kawan. Tidak terburu-buru, baku hantam. Tapi juga cukup aneh kawan, selama 22 menit mestinya ada opsi pion ataupun menteri yang sudah difikirkan sebelumnya. Tapi dia membuang waktu juga di sini kawan. Berpikir selama 3 menit, memutuskan ambil balik dengan pion ancam kuda, kuda mundur ke E7, dan Stockfish pada posisi ini kawan menyarankan pion G4 untuk backup petak-petak ini, tidak memberikan kesempatan kuda sampai petak F5, tapi memilih dengan pion G3.
pion B5 terlebih dahulu oleh Nakamura, kuda mundur ke E3, pion G6 sama-sama berencana Fiacento, dan di sini pion A4 ditolak Nakamura, melanjutkan pengembangan kuda F6, pion A pukul pion B5, artinya Hikaru Nakamura menyerahkan lajur A pada Dominguez untuk sementara waktu. Gajah G2 dan Nakamura di sini tidak Fiacento gajahnya di petak G7 kawan, langsung mengaktifkan gajahnya di diagonal yang terbuka ini kawan. Kalau kuda sampai bergerak, kemungkinan Nakamura akan bertukar gajah gelap. Dia tidak perlu mengkhawatirkan ke depannya walaupun struktur Fiacentonya akan memberikan ruang-ruang lemah pada petak-petak gelap, tapi selama lawan juga tidak mempunyai gajah gelap, ya tak perlu dikhawatirkan berlebihan oleh Nakamura. Rokade di sini menteri D3, kuda D7 mencoba mencari outpost kawan di sini atau mempersiapkan pion F-nya dimainkan seperti halnya dalam permainan King's Indian Defense. Struktur Fiacento, tapi akhirnya pion-pion didorong di sisi kanan ini. Di sini kawan, gajah D2 dan kuda C5. Kalau Stockfish lebih menyukai dengan langkah pion F5 ini langsung kawan, tapi Hikaru Nakamura mencoba mencari outpost dengan kuda C5. Menteri mundur ke E2, menteri C7, dan di sini pion B4 untuk mencoba ancam kuda, dan kuda mundur kembali ke D7. Dominguez mengangkat benteng A5. Pressure pion yang di sini dijawab dengan langkah gajah sikat kuda oleh Nakamura. Di langkah ke-21 sudah sangat jelas kawan, Hikaru Nakamura bermain cukup cepat. Seperti biasa, dia memang tipikal pemain cepat kawan, tak perlu membuat atau membuang banyak-banyak waktu dengan ide-ide sederhana. Diambil balik oleh gajah, dan di sini kawan kuda F5 coba mengeliminasi salah satu gajah kawan. Dominguez memilih menyerang menteri terlebih dahulu benteng A7. Kalau Stockfish menyarankan ambil pion ini saja kawan, untung satu materi. Kalau diambil balik. Kalau ada kuda sikat gajah masih bisa diambil balik. Pion ini masih cukup kuat kawan, ada dukungan dari gajah, ada kesempatan pion ini didorong juga untuk backup satu pionnya, dan mempunyai pion yang cukup masif di sisi kiri kawan, dan untung satu pion dengan permainan ini. Tapi memilih dengan langkah benteng A7, dihadang dengan benteng B7, benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri. Gajah mundur ke D2, tetap mempertahankan sepasang gajahnya Dominguez kawan di langkah ke-25 ini. Dan akhirnya Hikaru Nakamura mempunyai kesempatan mengeluarkan bentengnya di lajur A yang terbuka penuh. Sekarang dikuasai oleh Nakamura. Menteri D3 dan dijawab dengan langkah benteng A2, benteng D1, lanjut Dominguez kawan. Sepertinya langkah ini kurang disukai oleh Stockfish. Stockfish menyarankan usir kuda ini kawan yang cukup mengganggu di area pertahanan dengan pion G4. Tapi memilih dengan langkah benteng D1, rekomendasi nomor 3 dari Stockfish. Kuda F6, lanjut Nakamura, coba pressure pion yang di sini yang sendirian kawan. Gajah G5, Raja G7, coba pertahankan kuda. Di sini gajah H3, coba eliminasi kuda untuk mendapatkan satu pion di sini kawan dengan dukungan menteri jelas. Dan di sini kuda lompat ke D4, pressure pion C2, dijawab dengan langkah pion C3. Kuda C2 kawan berharap sampai petak C4 nanti mendapatkan posisi yang bagus bagi kuda. Menteri bergeser ke F3 dan kuda mundur ke G8 menghindari ancaman dua perwira dan tetap mengontrol petak-petak gelap ini kawan. Di sini gajah F1 mencoba reposisi, apakah tetap tekan pion di sini atau reposisi nanti ke petak D3. Ada benteng A3 lanjut Nakamura mengepin pion demi mendapatkan pion B4 nanti. Terlebih dahulu gajah C1, benteng menghindar ke B3. Menteri E4, akhirnya salah satu pion jatuh juga oleh Nakamura. Benteng ambil pion C3, lanjut Nakamura. Untung satu pion di langkah ke-34 kawan. Ada gajah B2, kuda F6 terlebih dahulu dilanjutkan oleh Nakamura. Ada tempo, ancam menteri jadi dipilih oleh Nakamura kawan. Gampanglah untuk menggeser benteng ini, sementara mendapatkan tempo mengaktifkan perwira. Menteri bergeser ke H4. Kalau Stockfish menyarankan menteri ini ke petak E2, benteng ditarik mundur ke tempat yang dapat berkoneksi dengan menteri untuk menghindari potensi di sini kawan dengan benteng. Tapi Stockfish di sini menyarankan dengan benteng D2 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Walaupun di sini terlihat pion ini juga jatuh juga oleh kuda, tapi inilah jalur terbaik versi Stockfish. Memilih dengan menterinya ke H4. Di sini benteng F3 merupakan pilihan terbaik kawan, tapi Nakamura melewatkan itu, memilih dengan benteng B3. Kalau ada benteng F3, nanti idenya seperti ini kawan.
Seumpama di sini kalian serang dengan langkah gajah bergerak ke petak G2 kawan, maka bisa berlanjut dengan benteng ini bisa bergeser ke petak F5 ataupun juga melakukan pengorbanan kawan, ambil pion yang ada di petak F2 diambil oleh raja, maka menteri akan bergerak ke diagonal gelap ini kawan, dan di sini raja akan ke pusat. Ini juga cukup merepotkan kawan. Nanti disusul dengan pergerakan kuda ataupun menteri ini bergerak ke petak A2, coba tekan gajah di sini kawan, dan persiapan double check nanti juga bagi raja putih. Silakan kalian otak-atik sendirikan variasi yang lain saat ada kuda, maksudnya ada benteng di F3 ini, responnya seperti apa. Tapi ini langkah yang sangat kuat kawan. Tadi admin sempat otak-atik beberapa variasi jika benteng F3, tapi saya tunjukkan satu variasi tadi saja, gajah G2 atau yang lain terserah, ataupun gajah ini bergerak ke petak E2, terserah kalian otak-atik. Inilah langkah yang terkuat terlewatkan oleh Nakamura, memilih dengan benteng B3. Gajah C1, kuda mundur lagi kawan untuk membackup petak H6 kali ini. Dan menteri D8 ditantang oleh Nakamura, menteri E7 ditolak dengan langkah menteri ke A5. Ataupun menantang pertukaran untuk mengaktifkan gajah di diagonal ini juga salah satu pilihan terbaik kawan. Memilih menteri ke petak A5, di sini ada kuda D4. Tidak berani ambil pion yang di sini kawan dengan benteng seumpama, maka ada benteng D2, ada dua perwira yang ditawan oleh putih. Kalaupun mengambilnya dengan kuda, pion yang di sini jatuh oleh gajah kawan. Memilih mempertahankan pionnya terlebih dahulu, kuda ke D4, gajah E3, kuda F3 skak, raja G2, dan menteri F6. Di sini kawan, gajah E2 coba eliminasi kuda, pion didorong ke E4 untuk mendukung kudanya, tapi coba lihat kawan, ada diagonal gelap terbuka. Di sini ada kesempatan untuk mengadu menteri kawan agar tidak terlalu berat tekanan di lajur F ini. Kalau kalian mengancamnya dengan ini ada kuda kawan, kalian akan kehilangan satu perwira, simple hitam akan menang dengan mudah. Tapi tidak memilih langkah pertukaran kawan, memilih ambil pion B5. Dan sekarang menteri bergerak ke B2, lanjut Nakamura. Sepertinya langkah ini juga langkah yang kurang bagus. Mencoba mendapatkan satu pion di sini, coba tekan gajah di sini kawan. Kalau Stockfish di sini tadi kawan menyarankan untuk ambil gajah ini dengan benteng kawan. Setelah diambil balik oleh pion F, kalian bisa melanjutkan aktivitas kuda kawan untuk bergerak selanjutnya. Dan nanti ya jelas mendukung menterinya kawan, apakah ke peta ini untuk pressure pion yang di sini ataupun nanti pergerakan menteri di baris kedua mencoba menekan gajah, ada potensi discover juga dan seterusnya kawan, atau bergerak ke sini ke lajur G untuk membuka akses ke permainan kuda, melakukan cek di peta H4. Ini cukup bagus kawan jika gajah ini disikat langsung oleh benteng. Nakamura memilih dengan menteri B2. Menteri A6 kawan, mencoba memberikan jalan bagi pionnya didorong maju untuk mencoba segera promosi. Kuda F6, lanjut Nakamura. Di sini pion H3 menghentikan laju kuda. Pion H5 kawan untuk membuka permainan di depan raja putih ini. Raja bergeser ke F1, kalau Stockfish di sini bergerak dengan gajah F4 ini kawan. Untuk menghindari potensi gajah ini disikat oleh benteng, memilih raja bergeser ke F1. Menteri ke E5 lanjut Nakamura, mencoba menekan petak-petak gelap ini kawan. Pion siap dimainkan juga, mungkin nanti barulah di langkah berikutnya gajah akan disikat. Di langkah ke-46 ini kita lihat kawan, Lenier Dominguez atau di langkah-langkah sebelumnya Lenier Dominguez sudah bermain di bawah 1 menit kawan. Incrementnya hanya 30 detik tanpa ada tambahan waktu lagi kawan. Kalau lawan sudah kehilangan waktu, habis waktu, dia sudah kalah. Tak ada tambahan waktu di langkah keberapa, sudah tidak ada aturan itu. Dan di turnamen ini, di turnamen yang ada di St. Louis, kebanyakan tidak ada tawaran remis kawan. Aturannya seperti itu, harus berlanjut sampai ada skakmat ataupun trifold repetition move ataupun shuttle mate. Permainan berlanjut dengan raja G2 kawan. Langkah yang kurang tepat menurut Stockfish. Di sini masih ada menteri bergerak ke peta A1 menantang pertukaran menteri, tapi raja G2 akhirnya Nakamura mengorbankan pertukaran benteng sikat gajah E3 diambil balik. Setelah itu ada pion H4 oleh Nakamura. Di sini kawan, raja ke F1 agar permainan agak panjang sedikit kawan. Di sini Stockfish menghitung 11 langkah berikutnya ancaman skakmat dari Nakamura. Tapi memilih dengan langkah pion pukul pion dan mempercepat ancaman skakmat itu kawan. Terlebih dahulu menteri H2 skak
Dan di sini Leiner Dominguez menyerah di langkah ke-49 karena jika dilanjut hanya ada satu petak kawan dan berikutnya adalah skak mat. Itulah kawan kemenangan kedua Hikaru Nakamura di turnamen The American Cup. Pada kemenangan pertama menghadapi Sam Sevian, Hikaru Nakamura sudah mendapatkan elo rating yang mengangkat posisinya ke peringkat 5 dunia kawan. Sekarang masih berada di posisi 5 dunia setelah mengalahkan Leiner Dominguez ini. Selamat Hikaru Nakamura mendapatkan tambahan elo rating sebesar 7, sekian poin kawan dan mengangkat posisinya ke 5 dunia di bawah Alireza Firoza kawan, ataupun ada Ding Liren dan Ian Nepomniachtchi. Posisi pertama masih ada Magnus Carlsen. Oke, semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.